Hello guys, kembali dengan review gadget. Kali ini review gadget akan melakukan sebuah unboxing smartphone dari Pocophone, yaitu Poco M3. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan cerita bagaimana saya bisa mendapatkan produk ini melalui flash sale, dan saya akan ceritakan juga buat tips buat kalian beli produk Pocophone melalui flash sale itu seperti apa ya guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan unboxing produk ini dan kita akan lihat kelengkapannya dan kita akan lihat sensor-sensornya seperti apa, spesifikasi lengkapnya seperti apa di waktu unboxing kesempatan kali ini. Dan pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan unboxing Pocophone M3 ini. Oke guys, ini dia adalah Poco M3 dengan varian 6 128GB. Jadi di sini kita bisa lihat untuk spesifikasinya, dia punya 48 megapiksel AI triple kamera, kemudian dia punya baterai 6000 mAh, 6,53 inch Full HD+, kemudian dia pakai prosesornya Qualcomm Snapdragon 662. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi singkatnya, dan sambil saya unboxing saya akan cerita kemarin kejadian flash sale, dimana kan Poco ini flash sale-nya pertama kali di tanggal 26 Januari ya guys. Jadi tanggal 26 Januari itu saya ikutan flash sale dan dapat waktu itu sudah berhasil terkonfirmasi, pembayarannya juga sudah sukses, tapi ternyata setelah itu ada informasi dari pihak Aice ya, yang CEO-nya Xiaomi sama Pocophone, itu dia bilang kalau ada pembatalan untuk yang transaksi yang mencurigakan. Nah, waktu pembatalan itu sebenarnya sudah saya was-was juga, saya pikir kan saya cuma beli satu, tapi kok maksudnya ada berita itu. Cuma saya cek waktu itu masih dalam proses. Jadi waktu itu tulisannya sedang dalam proses pengiriman. Di sini sambil kita lihat ya guys. Ini ada terima kasih telah memilih Pocophone. Terus di sini ada kelengkapannya. Di sini ada case-nya. Terus ada SIM card ejectornya. Di sini ada HP-nya, Poco M3, 48 megapiksel, bla bla bla, yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Terus di sini, ini yang warna hitam ya, kita minggirkan terlebih dahulu. Terus kita dapat apa lagi? Di sini kita dapat kepala chargernya cukup besar. Di sini kita dapat dia, ini kalau bisa kalian perhatikan bisa kelihatan nggak ya? Ini dia bisa 12 volt, bisa 22,5 watt. Bisa sampai 22,5 watt. Meskipun setahu saya sih katanya cuma 18 watt doang ya. Lumayan lah kalian dapat charger yang bisa support fast charging, quick charge ya. Kurang lebih terus ini pakai USB Type-C. Kurang lebih isinya seperti itu. Saya minggirkan terlebih dahulu untuk ininya, kotaknya. Terus kita akan minggirkan lebih dahulu. Kita akan fokus ke smartphone-nya. Jadi waktu itu pembatalan, sambil cerita ya guys. Ini kita buka terlebih dahulu. Ini kita lihat untuk bodinya seperti apa. Ini bodinya sih bodi plastik, tapi dia bahannya enak sih guys. Terus di sini ada tulisannya Poco, kemudian di sini ada triple kameranya. Terus di bagian sini ada volume up and down, kemudian tombol power yang bekerja sekaligus tombol fingerprint. Terus di sini ada SIM card ejector. Sebentar saya ambil SIM ejectornya terlebih dahulu. Ini SIM ejectornya. SIM ejectornya dia pakai dual SIM sama satu slot micro SD. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk smartphone ini. Jadi kita tinggal tekan tombol powernya di sini. Kurang lebih untuk tampilannya, di bagian atas ini ada infrared, terus kemudian di sini ada jack 3,5 mm sama mikrofon, kemudian bawahnya ini ada USB Type-C, terus ada mikrofon lagi, ada speaker, dan ini kalau nggak salah dia dual speaker, jadi bisa atas bawah ya guys. Terus saya bisa cerita sambil nunggu startup-nya. Jadi waktu kemarin tuh sempat ada pembatalan, dan waktu itu ngecek di aplikasi Lazada, waktu itu ternyata nggak ada pembatalan. Itu masih proses pengiriman. Oke, sudah tenang nih, sudah proses pengiriman. Kita sambil setup, dan waktu itu ternyata oke guys, kita lanjut ya untuk video unboxing. Sorry kepotong. Jadi yang Lazada itu nggak sampai 1 hari ternyata ada notifikasi kalau dibatalkan ordernya karena tulisannya alamat tidak jelas. Waktu itu saya bilang kalau misalnya
oh kenapa ya kayak gini, itu saya komplain kan, kayak kok saya bilang ke Lazadanya, terus kemudian saya posting di sosial media, dan waktu itu Etsy juga sempat saya mention, kemudian dia waktu itu posting kalau dia ngomong lagi pembatalan pembatalan order yang memang kemungkinan mencurigakan, terus ternyata dia tanggapin yang komentar saya, terus di follow up sama dia juga, dia dikonfirmasi ke Lazada dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya solusinya cuma ikut flash sale ulang. Jadi ikut flash sale ulang di tanggal 29 kemarin, 29 Januari kemarin, dan akhirnya setelah ikut flash sale itu saya akhirnya dapetin lagi produk ini. Meskipun jumlah flash sale yang kemarin kalau nggak salah 12 ribuan ya yang di Lazada itu, dibandingkan yang pertama katanya 50.000 ya, berarti kemungkinan yang 12.000 itu bisa jadi sisa stok yang kemarin dibatalkan. Kurang lebih seperti itu. Saya setup terlebih dahulu, nanti saya akan cerita lebih lanjut ya guys setelah ini. So oke guys, ini dia adalah Pocophone M3. Jadi kita akan lihat untuk sisa storage yang ada di HP ini. Jadi dia sudah menggunakan MIUI Global 12.0.3. Terus kita bisa lihat di sini tentang mana ya? Sebentar. Nah, tentang telepon ini, jadi dia secara default itu sudah kepake 20 GB. Jadi dari 128 GB itu sudah kepake 20 GB. Jadi kalian cuma punya sisa storage sebesar 108 GB. Dan di sini sudah menggunakan Android versi 10. Dan di sini dia security update-nya itu ini 1 Oktober 2020. Kurang lebih untuk informasi awalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian beli yang varian 64 GB, kalian potong aja 20 GB. Berarti kalian cuma bisa pakai sekitar 44 GB untuk penggunaan aplikasi. Kalau memang kalian berencana pakai HP Pocophone M3 ini jangka panjang, saran saya sih kalian nabung lagi untuk sekalian beli yang varian yang 128 GB. Terus kurang lebih seperti itu. Saya akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru nanti setelah itu saya akan sampaikan untuk detail spesifikasi lebih lengkapnya ya guys. Bentar ya guys. So oke guys, kita akan lihat untuk detail spesifikasi dari Poco M3 ini. Jadi kita lihat terlebih dahulu dari aplikasi AIDA 64. Dia menggunakan sistemnya di sini dengan RAM 6 GB dan internal storage-nya dia 128 GB, dan di sini sisanya 106 GB. Terus di sini total RAM-nya kan tadi 6 GB, dia available membernya tinggal setengahnya kurang lebih. Terus untuk Bluetooth versionnya masih menggunakan Bluetooth version 4 Plus, dan ini mungkin yang kalian perlu ketahuin bahwa sekarang teknologi Bluetooth itu 5.1 atau 5.2 yang paling baru. Dan untuk 4 ini sendiri dia belum, setahu saya belum low efficiency power. Jadi mungkin ini adalah salah satu yang mungkin kalian perlu ketahui ketika kalian beli smartphone ini. Jadi kalau misalnya kalian punya TWS yang Bluetooth versi 5, sebenarnya bisa aja digunakan di smartphone ini, tapi pasti pasti akan ada pengaruhnya dari sisi kualitasnya dengan Bluetooth version 4 Plus ini. Terus untuk CPU-nya sendiri, dia menggunakan prosesor octa-core Snapdragon 662. Di sini SoC modelnya dia ada sampai 4 varian gini kurang lebih. Terus di sini 8 core. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini displaynya dia di Full HD+, terus kemudian di sini screen diagonalnya ini 5,69 inch kurang lebih, 453 dpi, terus dia di 60 Hz ya refresh rate-nya. Terus kita lihat dari sisi baterainya sendiri, dia menggunakan 6000 mAh, kalau kalian perhatikan 6000 mAh. Terus kurang lebih itu. Kita cek lagi di aplikasi yang berikutnya adalah di sensor box. Nah, di sensor box ini tadi kalau misalnya kalian perhatikan di spesifikasi awal itu Bluetooth versinya masih menggunakan 4 Plus ya. Terus itu kekurangan pertama yang kita bisa lihat sekilas ya. Ini bukan kekurangan pertama sih, itu maksudnya yang kalian perlu ketahuin. Terus di sini ada sensornya itu ada semua, tapi yang saya tahu sensor gyroscope-nya ini adalah sensor gyroscope yang bukan hardware, jadi dia software doang. Itu akan pengaruh nanti kalau di gaming. Di gaming mungkin kayak game PUBG dan lain sebagainya, kalau misalnya kalian memang mengandalkan gyro ya guys. Tapi kalau misalnya kalian nggak perlu terlalu penting gyro sih, atau misalnya kalian mau lihat video 360 itu kan butuh gyro yang secara hardware. Terus dari sisi multitouch sendiri kita akan coba di sini. Jadi dia di multitouch sendiri dia 10 multitouch ya guys. Jadi kurang lebih untuk detail spesifikasinya seperti itu yang kalian perlu ketahuin. Dan sedikit tips kalian buat kalian yang mau beli flash sale di HP ini. Jadi kan nanti pasti akan ada kedepannya ada flash sale lagi yang disediakan.
entah di website resminya Xiaomi atau di Lazada ya, karena kan dia kerjasamanya sama Lazada. Dan di situ kalau misalnya kalian memang flash sale jam 10 pagi, kalian kalau bisa standby dari 958. Nah, 958 itu kalian standby, kalian sudah harus login akunnya, terus kalian sudah masukin alamat kalian, terus sistem bayarannya kalian juga sudah kalian masukin di aplikasi Lazada atau di Mi, aplikasinya Xiaomi. Dan itu kalau misalnya kalian mau beli, silakan kalian ketika jam 9.59 atau jam 10, kalian jam 9.59 kan sudah harus buka banner yang promosi flash sale-nya itu. Dan ketika kalian pas jam 10 tet, jadi kalian lihat detiknya, kalau 9.59 kalian perhatikan aja detik jam HP kalian itu kalau sudah mendekati 9.59.50, kalian sudah standby di halaman bannernya itu untuk klik next untuk belanja sampai finish. Jadi kemarin yang saya dapetin Poco M3 ini yang flash sale kedua, yang penggantinya yang kemarin dibatalkan itu di Lazada, itu saya nungguin jadi 958, 959 nungguin, nanti begitu dia tinggal 10 detik terakhir saya sudah standby untuk tinggal next aja. Jadi itu cara tercepatnya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya cara lain atau punya tips lain untuk flash sale ya silakan aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ini adalah video unboxing ya guys. Jadi ini bukan video review. Nanti kita akan tes gaming untuk HP ini. Kalau misalnya kalian punya game-game yang mau dicobain juga bisa komen dulu. Nanti kurang lebih game-game yang akan kita coba adalah game-game umum yang mungkin usernya pasti banyak mainkan sampai saat ini. Dan kemudian juga selain game umum, kita nanti juga akan coba tes di video review. Nanti kita akan bahas untuk dari sisi keunggulan, kekurangannya dari smartphone ini ya guys. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini dan dukung channel ini, follow sosial media review gadget, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.